ya yang mengharuskan saya harus hadir ya, sehingga harus scheduling ya. Kebetulan memang waktu sudah tidak memungkinkan karena beratnya jadwal di malam hari. Tapi alhamdulillah saya juga walaupun malam minggu ya, ya untungnya itu ya, tidak menggunakan hari libur Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan membahas, nanti akan ada enam ya, enam kelompok sini secara panel ya, panel. Jadi nanti setiap kelompok diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan. 10 aja juga 10 menit kali 6 udah sejam ya. Menyampaikan isi makalahnya. Nanti baru kita diskusi. Nah, pada saat diskusi mungkin ya ada yang mau bertanya ke kelompok satu, silakan nanti dijawab ke kelompok satu. Nanti kalau ada yang mau bertanya ke kelompok tiga. Jadi di awal penanya harus menyebutkan mau menanya ke siapa. Ya. Untuk tertibnya waktu, ya mungkin nanti dihandle untuk moderatornya oleh si Pen saja ya, langsung ya, Yumna ya. Semoga Yumna tidak perlu presentasi di dalam membantu langkah diskusi. Baik, selanjutnya saya serahkan sahabat Yumna untuk membantu saya mengkoordinir jalannya diskusi. Terima kasih. Iya, mohon maaf izin Ibu sebelumnya. Uh, saya Cipen berdua dengan Nabilah. Nabilah yang akan membantu saya untuk moderator Ibu. Oke, jadi Nabila ya. Oke, monggo. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang terhormat Ibu SK selaku dosen keperawatan komunitas serta teman-teman semua yang saya banggakan. Hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai tren dan isu serta evidence-based practice dalam keperawatan komunitas. Sebelumnya, sesi diskusi ini kelompok akan mempresentasikan mengenai materinya masing-masing 10 menit, lalu kemudian sesi tanya jawab dilakukan setelah semua kelompok memaparkan materinya. Untuk itu, kelompok 1 boleh di-share screen materinya. Ya, baik. Untuk kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai tren dan isu keperawatan komunitas dalam lingkup pendidikan. Boleh di next. Untuk untuk anggota kelompok 1 itu ada Anissa Amalia, Bismil Hanifah, Hilda Silvi Widiana, Kansa Fitri Mutiah, Naswa Fauzi Azahra, Esyafira Ayunda, dan Yumna Zia. Selanjutnya. Untuk table of content ada tren dan isu, perkembangan paradigma pelayanan kesehatan, pentingnya keperawatan komunitas. Oke. Untuk kelompok 1 dipersilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih. Ya, izin mengambil alih untuk subbab yang pertama. Di sini ada tren dan isu keperawatan komunitas dalam pendidikan. Next. Ya, jadi di sini tren dan isu dalam keperawatan komunitas dalam lingkup pendidikan itu di sini tuh mencerminkan perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh praktisi keperawatan atau kita tenaga keperawatan yang berfokus pada pemeliharaan kesehatan di tingkat komunitas. Jadi di sini yang dimaksud itu adalah gimana perkembangan pendidikan nih dalam yang gimana peran pendidikan atau gimana
perkembangan pendidikan dalam peran pelayanan keperawatan kita, kayak berkembangnya pelayanan keperawatan di komunitas gitu. Jadi di sini tren dan isu apa yang dalam pendidikan lingkup keperawatan komunitas gitu. Next. Iya, izin Naswa untuk melanjutkan. Jadi ada tren keperawatan komunitas dalam pendidikan itu ada peningkatan fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalkan keperawatan komunitas ini fokusnya di promotif dan preventif. Jadi pada saat masa pembelajaran atau sedang ada di universitas, di pendidikan ini kita menekankan belajar di komunitas itu usaha-usaha promotif dan preventif yang akan diberikan kalau ada dalam pengajaran, yaitu pemanfaatan teknologi kesehatan dalam pendidikan. Jadi seperti yang kita tahu ya, selama ini juga kalau kita sudah memakai Zoom ataupun memakai aplikasi-aplikasi kesehatan digital, atau bahkan kita dalam komunitas ini bisa menciptakan sebuah aplikasi yang diaplikasikan ke masyarakat. Bisa di next, Kak? Ya, jadi lalu selanjutnya ada pendidikan kolaboratif dan interprofesional. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan di komunitas itu kita terjun ke masyarakat, fokusnya di masyarakat, dan kita nggak bisa kerja sendiri, harus ada lintas sektor untuk menangani kesehatan pada masyarakat di suatu wilayah. Jadi dalam pendidikan ini kita belajar untuk berkolaborasi dengan sektor-sektor lain, atau belajar memahami tentang interprofesional. Lalu ada pendekatan holistik terhadap kesehatan. Jadi dalam komunitas kita belajar bahwa biopsikososio-spiritual seseorang itu masih harus kita perhatikan, karena ini bisa menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat tersebut. Lalu ada yang selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam pembelajaran. Nah, ini kita melibatkan masyarakat di RT RW setempat untuk pada praktikum komunitas. Jadi mahasiswa ini sebelum terjun ke lapangan bisa belajar dulu di praktikum komunitas ini untuk menangani kesehatan masyarakat pada suatu wilayah tersebut. Iya, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah isu keperawatan komunitas dalam pendidikan. Yang pertama ada tantangan penyesuaian kurikulum. Jadi dalam mengadaptasi kurikulum keperawatan itu mencerminkan perubahan paradigma pelayanan kesehatan yang menanggapi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Selanjutnya, isu yang kedua, keterbatasan sumber daya pendidikan. Sumber daya di pendidikan keperawatan komunitas itu termasuk tenaga pengajar, sarana simulasi, dan pendanaan yang cukup. Selanjutnya yang ketiga, keseimbangan antara teori dan praktikum. Ini maksudnya adalah perubahan dari pihak pendidik, praktisi keperawatan, atau lembaga pendidikan yang memungkinkan menahan proses adaptasi terhadap tren dan perubahan kebutuhan. Next. Yang keempat adalah pengukuran dampak pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pengukuran dampak pada kesehatan ini merupakan tantangan mengukur dampak nyata dari pendidikan keperawatan komunitas pada kesehatan masyarakat dan mengidentifikasi metode evaluasi yang efektif. Yang kelima, keterlibatan masyarakat yang efektif. Ini keterbatasan dalam menciptakan keterlibatan masyarakat yang efektif dalam pembelajaran serta memastikan bahwa mahasiswa yang terlibat secara berkelanjutan dengan masyarakat. Yang keenam, keseimbangan antara teori dan praktikum. Ini menciptakan keseimbangan yang baik antara teori dan praktikum di keperawatan komunitas, lalu memastikan bahwa si mahasiswa ini mendapat pengalaman praktis yang memadai. Yang ketujuh, peningkatan keterlibatan profesional kesehatan lainnya. Ini terkait dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama antar profesional dalam pendidikan, sehingga nanti si mahasiswa ini dapat belajar secara efektif dan dari berbagai perspektif. Next. Selanjutnya, perkembangan paradigma pelayanan kesehatan. Next. Perkembangan paradigma pelayanan kesehatan
menuju pendekatan komunitas memiliki dampak signifikan terhadap kurikulum dan pendidikan keperawatan. Berikut adalah beberapa cara di mana perubahan ini mempengaruhi bidang pendidikan keperawatan. A. Fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan. B. Pengembangan keterampilan keterlibatan komunitas. C. Kurikulum berbasis masalah dan pengalaman praktis. D. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Next. Pendidikan holistik, penggunaan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran, penekanan pada kerjasama interprofesional, evaluasi dampak pada hasil kesehatan komunitas, kurikulum yang dinamis dan terus-menerus dievaluasi. Perubahan paradigma pelayanan kesehatan menuju pendekatan komunitas mendorong pendidikan keperawatan untuk terus beradaptasi, memastikan bahwa perawat yang dilatih memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi dalam merawat dan mendukung kesehatan komunitas. Next. Ya, izin masuk. Selanjutnya yaitu pentingnya peran keperawatan komunitas dalam pendidikan untuk merespon isu kesehatan global. Next. Ya, jadi peran perawat komunitas di sini kan berbagai tantangan kesehatan global seperti adanya pandemi, terus penyakit menular, krisis kesehatan mental, terus ada ketidaksetaraan kesehatan dan perubahan iklim. Nah, dari sana kita menyoroti bahwa sangat berperan penting perawat di kesehatan yang berpusat pada komunitas. Nah, pendidikan keperawatan ini merespon kebutuhan dengan berbagai cara, yaitu selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, izin masuk kembali. Yang pertama di sini ada pentingnya pencegahan dan promosi kesehatan, yang dimana keperawatan komunitas ini memiliki peran dan kunci dalam pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di tingkat populasi. Lalu selanjutnya yaitu mengenai keterlibatan komunitas dan budaya, di mana keperawatan komunitas ini juga memiliki peran dan kunci dalam pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di tingkat populasinya. Lalu selanjutnya yaitu mengenai manajemen penyakit dan keadaan krisis, di mana keperawatan komunitas ini memiliki peran dan manajemen penyakit kronis dan respon terhadap situasi krisis kesehatan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai kolaborasi dan kerjasama interprofesional, yaitu di sini keperawatan komunitas berperan sebagai menanggapi isu-isu kesehatan global yang memerlukan kerjasama antar profesional dan kerja tim yang efektif. Oke, yaitu selanjutnya mengenai teknologi dan telehealth, yaitu di mana penggunaan teknologi kesehatan dan telehealth ini semakin penting dalam merespon isu-isu kesehatan global untuk mendukung pelayanan kesehatan di tingkat komunitas, terutama di daerah yang sulit diakses, seperti di desa-desa seperti itu. Terus selanjutnya yaitu pemahaman tentang perubahan iklim dan kesehatan lingkungan, di mana di sini perannya itu menyediakan mata pelajaran yang membahas isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Jadi semacam Penkes ataupun promosi kesehatan. Lalu selanjutnya yaitu pendidikan dan determinan sosial kesehatan, yaitu perannya ini memberikan pemahaman yang kuat tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat. Lalu selanjutnya yaitu penekanan pada pendidikan berkelanjutan, yang dimana kita mengingat dinamika isu-isu kesehatan global, pendidikan keperawatan ini memberikan pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan keterampilan untuk mengikuti perkembangan terkini dalam dunia kesehatan global. Jadi kesimpulan dari penjelasan tentang tren and isu dalam keperawatan komunitas yaitu
tren dan isu dalam keperawatan komunitas ini berfokus pada pemeliharaan kesehatan di tingkat komunitas, mencerminkan bagaimana perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh para praktisi keperawatan. Salah satu tren dalam keperawatan komunitas yaitu adalah peningkatan fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan, pemanfaatan teknologi kesehatan dalam pendidikan, peningkatan kolaborasi antar profesional dalam pendidikan keperawatan komunitas, serta melibatkan masyarakat dalam praktik keperawatan komunitas. Semakin berkembangnya zaman, isu yang muncul dalam keperawatan komunitas juga semakin kompleks, seperti keterbatasan dalam menciptakan keterlibatan masyarakat yang efektif, keseimbangan antara teori dan praktikum, tantangan mengukur dampak nyata dari pendidikan keperawatan komunitas pada kesehatan masyarakat. Iya, baik. Untuk kelompok 1, apakah sudah selesai? Izin sudah selesai. Iya, baik. Boleh di stop share screen ya. Iya, baik. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk share screen materi PowerPoint-nya. Ya, selanjutnya itu kelompok 2 akan menyampaikan tren dan isu dalam keperawatan komunitas. Boleh di next. Ya, baik. Untuk anggota kelompok 2 yaitu ada Aisyah Arifah Sabrina, Hertina Yundria Aswari, Muhammad Zaki Akbar, Nurhalisah Nabila, Francis Aulia Gifara, dan Raihana Kayla. Boleh di next. Untuk daftar isinya itu ada definisi tren dan isu keperawatan komunitas, tren dan isu keperawatan komunitas dalam lingkup penelitian, dan contoh tren dan isu keperawatan komunitas dalam lingkup penelitian. Untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Untuk kelompok 2, silakan dimulai. Ya, baik. Selanjutnya yaitu tren isu keperawatan komunitas dalam penelitian. Seperti yang kita tahu bahwa ilmu pengetahuan kesehatan ini kan terus maju pesat melampaui perkembangan sebelumnya. Dan riset dalam kesehatan ini juga bertujuan untuk memperkuat dasar ilmu untuk menjadi landasan dalam praktik klinik, pendidikan, dan manajemen pelayanan kesehatan. Nah, tren isu dalam penelitian keperawatan komunitas itu mencakup isu-isu terkini dan perkembangan ini signifikan yang menjadi fokus penelitian dalam bidang keperawatan komunitas. Nah, pelayanan kesehatan berbasis bukti empiris ini menerapkan hasil riset dengan cermat dalam tindakan preventif dan pelayanan kesehatan. Next. Lalu selanjutnya, penerapan hasil penelitian dalam pelayanan kesehatan ini dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan efektivitas biaya dan manfaat. Apabila asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien ini sudah tepat sesuai SOP dan sudah terbukti efektif dalam menurunkan angka kesakitan, maka biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pasien ini akan sedikit, sehingga pasien tersebut tidak akan terbebani oleh biaya perawatan yang besar. Lalu menurut studi meta-analisis oleh Heather, Brecker, dan Olson, pasien yang mendapatkan intervensi perawatan berdasarkan riset ini memiliki
hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pasien yang hanya menerima intervensi standar. Dalam intervensi keperawatan yang sudah diberikan ke pasien ini harus sudah sesuai evidence-based practice nursing, sehingga intervensi yang kita berikan itu sudah sesuai penelitian dan pengetahuan terkini. Next. Iya, oke. Di sini saya izin melanjutkan terkait contoh tren dan isu keperawatan komunitas dalam lingkup penelitian. Seperti tadi yang sudah dibahas oleh teman saya bahwa di lingkup penelitian ini kita itu membahas terkait mungkin tren yang sedang terjadi yang mengikuti perkembangan zaman juga. Lalu mungkin selanjutnya juga untuk menguji beberapa uh, menguji dan meriset terkait beberapa praktik yang berbasis dengan bukti. Di sini ada contohnya yaitu sejumlah topik dan judul penelitian telah digunakan oleh para peneliti di bidang keperawatan komunitas. Salah satunya adalah perilaku hidup sehat, PHBS di kalangan anak usia sekolah. Nah, di sini di kelompok usia tertentu kan ditandai dengan tingkat aktivitas fisik yang meningkat disertai dengan meningkatnya rasa ingin tahu. Jadi dari anak-anak ini kan juga ingin tahu mengenai suatu virus, lalu juga terkait mereka yang rentan dibarengi juga pengawasan orang tua dan sekolah yang mungkin agak kurang sehingga melalui implementasi PHBS ini diharap orang tua, tenaga pendidik di sekolah serta anak diharap sadar akan pentingnya hidup sehat dan bersih. Selanjutnya juga dari anak-anak ini akan sadar pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir dan membersihkan tangan baik itu sebelum ataupun sesudah makan. Bisa di next. Oke, mungkin untuk contoh selanjutnya itu hidup perilaku sehat pada remaja. Jadi kan di remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Nah, makanya sering banget kalau di remaja-remaja ini di rentan usia 13 sampai 20 tahun ini masih agak labil gitu. Cuman mereka nggak mau dibilang kayak anak kecil. Nah, maka dari itu di sini pemenuhan gizi nutrisi pada remaja itu harus diperhatikan karena masalah gizi remaja ini banyak terjadi diakibatkan perilaku gizi yang salah seperti ketidakseimbangan gizi antara kecukupan gizi yang dianjurkan dengan dampak dari kekurangan energi dan protein terhadap tubuh seperti kayak mungkin obesitas atau mungkin kayak kurang energi kronik dan juga anemia. Nah, kan bersangkutan juga dengan kebiasaan makan yang ada di teman-teman remaja ini. Maka dari itu, dari perilaku hidup sehat ini yang melalui kebiasaan makan makanan sehat diharapkan juga remaja ini mampu mengkonsumsi makanan sehat, memilih makanan sehat sesuai dengan gizi yang dianjurkan dan juga selanjutnya sesuai juga dengan jenis dan jumlah sesuai kebutuhan tubuh dan memperhatikan prinsip makan bermacam makanan lalu juga dibarengi dengan aktivitas fisik, kesehatan dan juga berat badan ideal. Mungkin bisa di next. Oke, di sini ada kesimpulannya. Jadi isu pada keperawatan komunitas adalah satu masalah yang utama untuk ditangani atas desas-desus dalam ruang lingkup keperawatan komunitas. Nah, tren dan isu yang menjadi pembahasan utama dalam keperawatan komunitas yaitu terkait perilaku masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, pengaruh pola makan terhadap pemenuhan gizi pada remaja, masalah kesehatan pada populasi anak dan keperawatan komunitas pada lingkup gerontik. Bisa dilanjutkan? Ya, mungkin cukup dari kelompok. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 dipersilahkan untuk share screen materi PowerPoint-nya. Ya, kelompok 3 akan membawakan materi tren dan isu keperawatan komunitas. Boleh di next.
Anggota kelompok 3 itu ada Tia Kamilah, Nola Putri, Putri Nurdiani, Rizky Diana, Siva Kartika, Syaswina, dan Tini. Boleh di next. Untuk daftar isinya yaitu ada definisi tren dan isu keperawatan komunitas, tren dan isu dalam profesi keperawatan komunitas, peran perawat terhadap tren dan isu, serta bentuk tren dan isu keperawatan komunitas saat ini. Boleh di next. Iya, untuk kelompok 3 dipersilakan untuk dimulai. Terima kasih. Baik, yang pertama ini ada definisi tren dan isu komunitas. Tren adalah fenomena oleh orang dan pola peristiwa atau perilaku yang umum dialami oleh banyak individu. Dalam analisis, tren menjadi informasi mendasar yang mencerminkan kecenderungan saat ini di kalangan masyarakat. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Sesuatu yang bicara apakah sudah masih putus-putus suaranya. Ya, mungkin anggota kelompok lain boleh digantikan terlebih dahulu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Risti. Untuk pengertian selanjutnya ini ada pengertian dari isu, yang mana pengertiannya adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun belum jelas faktanya atau buktinya. Selanjutnya ini ada definisi tren dan isu keperawatan. Jadi untuk isu keperawatan komunitas ini merupakan permasalahan atau rumor yang diusulkan untuk diselesaikan dalam lingkup praktik keperawatan komunitas. Di mana keperawatan komunitas ini kan itu tuh landasan keahlian yang membantu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang mana mengatasi berbagai masalah perawatan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta memberikan dukungan melalui intervensi keperawatan terbukti. Baik, selanjutnya ada tren dan isu dalam profesi keperawatan komunitas. Bisa di next. Untuk tren dan isu dalam profesi ini, yang kita tahu kan profesi ini kan dia sangat berpegang erat sama akademis ya. Jadi dia sama dengan pendidikan. Karena di pendidikan itu kan ada D3, nurse, magister, dokter. Nah, untuk tren dan isu dalam profesi keperawatan komunitas ini, yang pertama adalah aturan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu gaji perawat diberikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, oke, banyak perawat yang menyatakan ketidakpuasan dengan gajinya karena mereka merasakan gaji mereka tuh lebih rendah daripada rekan-rekan mereka di bidang lain, meskipun tingkat beban kerjanya sama. Jadi kadang-kadang tuh perawat mengalami perasaan iri terhadap rekan kerja mereka yang menerima imbalan yang lebih besar karena kesenjangan dari gaji perawatnya. Next. Iya, untuk yang selanjutnya ini, yang kedua pengaruh perawat terhadap kebijakan dan juga prosedur keperawatannya. Yang mana komponen perubahan masyarakat meliputi pertumbuhan penduduk, peralihan penyakit, industrialisasi, dan perubahan kondisi sosial. Lalu peningkatan pengetahuan masyarakat dan juga kekurangan tenaga medis. Next. Selanjutnya itu adalah konsep puskesmas idaman, tingkat pelayanan kesehatan yang memenuhi harapan masyarakat dengan
mematuhi standar operational procedures SOP untuk setiap tindakan keperawatan. Jadi standar pelayanan publik itu harus memenuhi sedikitnya 6 kriteria utama, yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta petugas pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya ini peran peterjemahan komunitas. Next. Di sini perawat ini sama kayak tadi ada tren dan isu komunitas ini. Yang pertama ada caregiver, di mana perawat ini memberikan asuhan keperawatannya dengan lebih baik. Perawat ini menggunakan proses keperawatannya untuk mengidentifikasi masalah keperawatan, mulai dari masalah biopsikososial spiritual. Perawat ini memberikan asuhan keperawatannya dengan pendekatan pemikiran masalah yang sesuai dengan metode dan proses keperawatannya, itu dari mulai pengkajian sampai evaluasi. Lalu peran yang kedua ini edukator perawat ini sebagai pendidik, di mana perawat memberikan informasi, lalu mendidik masyarakat untuk bagaimana mencegah penyakit dan juga meningkatkan kesehatan. Lalu peran yang ketiga ini adalah advokat, di mana peran perawat ini dia memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi klien. Lalu perawat ini mempunyai peran untuk membela hak-hak pasien dan juga melindungi pasien dari tindakan yang akan merugikannya. Lalu peran yang keempat ini adalah koordinator, di mana perawat ini dituntut untuk dapat memberikan arahan, membuat rencana, dan juga melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien. Lalu yang terakhir ini adalah peran inovator, di mana perawat ini mengidentifikasi masalah, lalu mengkaji motivasi pasien, dan membantu klien untuk berubah, melakukan hal-hal yang positif untuk meningkatkan kesehatan dan juga untuk mencegah dari timbulnya penyakit. Next. Selanjutnya ada bentuk tren dan isu keperawatan komunitas saat ini. Boleh next. Next. Praktik keperawatan mandiri merupakan praktik perawat perorangan atau berkelompok di tempat praktik mandiri di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Praktik keperawatan mandiri ini diberikan dalam bentuk asuhan keperawatan yang bertujuan untuk memandirikan klien yang menjadi tanggung jawab perawat itu sendiri. Dan praktik keperawatan mandiri ini bertindak atas inisiatifnya sendiri berdasarkan keilmuan keperawatan. Dalam menjalankan praktik mandiri keperawatan harus berlandaskan pada asas serta peraturan yang ada. Sebelum membuka praktik perawat juga harus memiliki persyaratan yang diperlukan seperti STR dan juga SIPP. Dalam menjalankan praktik mandiri, perawat hak, wewenang, dan juga kewajibannya. Praktik keperawatan mandiri ini menjadi tren di ranah keperawatan komunitas karena keperawatan merupakan profesi yang dinamis dan berkembang secara terus-menerus dan terlibat dalam masyarakat yang berubah, sehingga diperlukan perawat yang dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Next. Oke, boleh di next. Iya, untuk kelompok, apakah bisa di-share screen ulang? Izin, apakah sudah terlihat untuk share screen?
Iya, sudah terlihat. Boleh di next, Mira. Oke, selanjutnya itu adalah home care, di mana dia sudah dijelaskan dalam tren dan isu. Ya, baik, selanjutkan dalam tren dan isu di perawatan tadi kan ada praktik keperawatan mandiri. Nah, di sini ada satunya itu home care, di mana home care di sini adalah perawat yang mendatangi rumah klien untuk melakukan keperawatan. Nah, di sini Ya, untuk kelompok mungkin boleh digantikan oleh anggota kelompok yang lain. Ya, izin melanjutkan. Izin mengulang ya. Home care merupakan penyediaan pelayanan dan pelatihan keluarga edukasi, pencegahan, diagnosis, dan penanganan penyakit jantung tahun 2004. Tujuan dari home care sendiri yaitu yang pertama ada terpenuhnya kebutuhan dasar klien secara bio, psiko, sosio, dan spiritual. Selanjutnya meningkatnya kemandirian pasien dan keluarga dalam pemeliharaan, dan yang terakhir terpenuhi kebutuhan klien. Boleh di next. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya diserahkan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 4. Untuk kelompok 4 dipersilahkan untuk share screen PowerPoint materinya. Ya, sekali lagi untuk kelompok 4. Ya. Ya, baik, untuk kelompok 4 akan membawakan materi mengenai evidence-based practice dalam keperawatan komunitas dalam lingkup pendidikan. Boleh di next. Ya, untuk anggota kelompok 4 yaitu ada Bintang Eko Bawono, Moya Barida Salim, Novi Nurwulandari, Raihana Fadila Putri, Safa Nurusita, dan Salma Putri Afifah. Boleh di next.
Untuk table of content-nya itu ada evidence based practice keperawatan komunitas secara teoritis, evidence based practice dalam keperawatan komunitas dalam lingkup pendidikan. Boleh di next. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 4. Baik, terima kasih moderator. Saya Salwa izin melanjutkan. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari evidence based practice ini sendiri. Nah, dari tujuan evidence based practice ini, yang pertama ada memberikan data pada perawat berdasarkan bukti ilmiah. Hal ini ditujukan agar pelayanan yang diberikan oleh perawat itu efektif akan menggunakan hasil penelitian yang terbaik ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang ada di tempat pemberi pelayanan. Jadi dapat menyelesaikan masalah sebuah masyarakat tersebut gitu berdasarkan hasil penelitian yang baik sehingga apa yang perawat komunitas berikan itu tuh bisa terselenggara secara efektif kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari evidence based practice ini sendiri. Pertama, manfaat yang kita bisa dapatkan adalah kualitas pelayanan tentunya meningkat ya. Kemudian ada meminimalisir intervensi yang dapat membahayakan pasien. Kemudian menstimulasi inovasi pada praktik keperawatan dan menjembatani penelitian dan praktik. Boleh di next. Kita ulas sedikit teman-teman tentang komponen EBP. Mungkin kita masih ingat ya, dalam EBP ini terdapat 3 komponen, yaitu bukti internal yang terdiri dari hasil jurnal ya teman-teman penelitian secara teoritis ataupun hasil diskusi oleh expert. Kemudian ada bukti eksternal sendiri yang berasal dari hasil pengkajian pasien, kemudian penggunaan sumber daya yang tersedia dan juga outcomes. Kemudian ada manfaat dan preferensi pasien. Jadi dalam memberikan EBP kita juga harus melihat preferensi pasien itu sendiri dan juga melihat manfaatnya dari apa yang kita lakukan untuk pasien. Bisa di next. Selanjutnya ada persyaratan dalam penerapan evidence based practice. Perawat harus memahami serta paham terhadap konsep penelitian dan tahu bagaimana cara yang benar serta akurat dalam mengevaluasi hasil penelitian. Konsep penelitian sendiri itu meliputi beberapa hal, itu antara lain proses atau langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, etika penelitian, desain penelitian, dan lainnya. Keakuratan dalam mengevaluasi hasil penelitian antara lain dapat ditingkatkan dengan menggunakan panduan yang sesuai dengan desain serta jenis penelitian yang dilakukan. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menerapkan EBP. Yang pertama, menumbuhkan semangat untuk penyelidikan atau inquiry. Yang kedua, menanyakan pertanyaan klinik dengan menggunakan PICO atau PICOT format. Yang ketiga, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan PICO atau PICOT. Yang keempat, melakukan penelitian kritis terhadap bukti-bukti. Yang kelima, mengintegrasikan bukti-bukti. Yang keenam, mengevaluasi outcome. Dan yang terakhir, menyebarluaskan hasil EBP. Next. Selanjutnya pembahasan EBP komunitas dalam lingkup pendidikan. Next. Pertama itu merumuskan fenomena. Fenomenanya masa remaja merupakan salah satu periode terjadinya percepatan pertumbuhan dan perkembangan yang menyebabkan peningkatan kebutuhan akan zat besi dalam tubuh. Pada remaja putri, zat besi juga dibutuhkan untuk menggantikan zat besi selama masa menstruasi. Berdasarkan kesehatan dasar dan 2018 terlihat adanya tren peningkatan prevalensi anemia pada remaja.
pada tahun 2018 terdapat 32% remaja di Indonesia yang mengalami anemia. Hal ini berarti bahwa terdapat kurang lebih 7,5 juta remaja Indonesia yang berisiko untuk mengalami hambatan dalam tumbuh kembang, kemampuan kognitif, dan rentan terhadap penyakit infeksi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaruh pendidikan kesehatan tentang anemia terhadap pengetahuan dan kepatuhan siswi remaja dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Next slide. Selanjutnya merumuskan pertanyaan klinis dengan format Pico. Untuk populasinya yaitu siswi remaja, intervensinya pendidikan kesehatan tentang anemia, comparisonnya siswi remaja yang tidak diberikan pendidikan kesehatan tentang anemia, dengan outcome-nya yaitu peningkatan kemampuan dan kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Lalu ini mencari dan mengumpulkan bukti. Ini judul jurnalnya itu pengaruh penyuluhan kesehatan tentang anemia terhadap pengetahuan dan kepatuhan siswi remaja mengkonsumsi tablet FE. Penulisnya itu Andrea dan Lina Fitriani. Slide. Ya, selanjutnya ada menilai bukti secara kritis. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada judul, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada latar belakang, yang kelima ada literatur review. Pendahuluan ini riwayat kualifikasi penelitian dicantumkan dengan jelas, titel judulnya juga dengan jelas, abstraknya terdiri dari sampel, intervensi, desain penelitian, serta kata kunci. Juga ada latar belakangnya, urgensi masalah dicantumkan, latar belakang juga dicantumkan dengan jelas. Literatur reviewnya juga ada semua. Next. Ya, mohon maaf kelompok izin masuk. Mungkin untuk slide yang ini boleh diperlihatkan saja. Ya, di sini selanjutnya yaitu ada mengintegrasikan bukti. Iya, untuk kelompok. Iya, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya itu mengintegrasikan bukti. Jadi sesuai dengan hasil bukti yang sudah kelompok kami dapatkan, remaja putri memerlukan penanganan dan pencegahan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan tentang anemia. Dan sebagai perawat komunitas, salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan untuk masalah kepatuhan yang menjadi kendala utama suplementasi besi harian siswi remaja putri mengkonsumsi tablet FE di SMAN 2 Polewali Mandar. Karena itu, suplementasi mingguan sebagai alternatif untuk mengurangi masalah kepatuhan tersebut. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan dan kepatuhan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi dengan nilai P untuk pengetahuan 0,003 dan kepatuhan 0,004. Dan tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan kepatuhan minum obat sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan kesehatan pada kelompok kontrol dengan nilai P untuk pengetahuan 0,059 dan kepatuhan 0,083. Saran dapat membantu untuk mempermudah remaja putri dalam mengkonsumsi tablet sehingga ke depannya pengetahuan dan kepatuhannya semakin baik lagi. Baik, selanjutnya di sini ada evaluasi bisa kita lihat di sini dari tahapan EBN-nya seperti apa. Jadi di sini di efektivitas proses atau saat implementasinya bisa kalian sendiri ya di tabel dan perubahan kondisi atau outcomes.
Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 5, dipersilakan untuk share screen materi PowerPoint-nya. Ya, kelompok 5 akan membawakan materi evidence based practice dalam keperawatan komunitas dalam lingkup penelitian. Boleh di next. Boleh di next. Ya, untuk anggota kelompok 5 itu ada Angelina, Marsyani Sulevina, Maula Karima, Nuraini Fajar Kurnia, Salma Sonia Zahara, dan Talita Fadihuli. Boleh di next. Untuk daftar isinya itu ada pengertian dari EBP dalam keperawatan komunitas, tujuan dari EBP, manfaat dari EBP, komponen dari EBP, persyaratan dan penerapan EBP, langkah-langkah dalam EBP, dan analisis jurnal. Selanjutnya itu saya serahkan kepada kelompok ini. Iya, terima kasih moderator. Yang pertama ini pengertian dari EPB dalam keperawatan komunitas. Nah, boleh di next. Ya, menurut nih, tahun 2011, EBP ini sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan agar mampu memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan perawatan yang terbaik pada pasien. Kalau menurut Boswick tahun 2013, ini evidence-based practice adalah strategi untuk memperoleh pengetahuan dan skill untuk bisa meningkatkan tingkah laku yang positif sehingga bisa menerapkan EBP di dalam praktik keperawatan. Jadi EBP ini dapat membantu kita atau mempermudah usaha kita untuk mendapatkan informasi terbaru terkait keperawatan yang bisa kita terapkan nih untuk di saat kita praktik keperawatan di komunitas maupun di bidang keperawatan yang lainnya. Ya, boleh di next. Lalu di sini ada tujuan EBP. Ini dari Soten Hayes 2005 dan Haynes tahun 1998 itu memberikan alat atau berdasarkan bukti terbaik yang ada. Jadi untuk mencegah, mendeteksi dan menangani gangguan kesehatan dan kepribadian. Ya, di sini ada manfaat dari EBP. Yang pertama itu ada printer dan knowledge. Yang pertama itu menjadikan jembatan antara penelitian dan praktik. Lalu di sini ada mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Lalu mencegah terjadi informasi dan overload terkait hasil-hasil dari penelitian. Lalu yang terakhir itu mengeliminasi budaya practice which is not evidence based. Ya, baik. Selanjutnya ada komponen dari EBP. Next. Next. Apakah suara saya terdengar? Ya. Jadi di sini ada komponen EBP itu ada bukti eksternal, bukti internal, dan manfaat dan keinginan pasien. Jadi kalau bukti eksternal itu berasal dari hasil penelitian, teori yang lahir dari penelitian, pendapat dari ahli, atau serta dari diskusi ahli gitu. Jadi kalau misalnya kita membaca dari jurnal, terus kita lihat hasil penelitiannya itu, kemudian dari pembahasannya itu tersebut muncul teori yang baru atau teori-teori dari hasil penelitian para ahli atau expert. Kemudian berpendapat atau ada beberapa ahli atau pakar yang mengadakan diskusi dan hasilnya diskusinya itu seperti apa. Ini itu merupakan bukti eksternal dari EBP.
Lalu untuk bukti internalnya itu atau biasanya itu clinical expertise itu dari hasil penilaian klinis, terus hasil dari proyek peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan klinik kayak dari hasil pengkajian sampai evaluasi dari pasien kayak gitu. Lalu untuk manfaat dan keinginan dari pasien ini jadi bukan cuma dari hasil dari clinical expertise doang atau dari teori para ahli, tapi dari manfaat dan keinginan pasien juga jadi suatu komponen EBP. Jadi keinginan pasien itu kan pasti adanya kayak mendapatkan pelayanan yang berkualitas, yaitu memberikan manfaat yang terbaik untuk kondisi pasien. Nah, itu merupakan salah satu maksud dari manfaat dan keinginan pasien. Sandy, next. Iya, mohon maaf, suaranya putus-putus. Penerapan terbaru, critical appraisal, integrasi bukti, evaluasi hasil. Pertanyaan biasa kita. Iya, mohon maaf, suaranya putus-putus. Mungkin anggota kelompok bisa digantikan terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk persyaratan dalam penerapan EBP itu, yang pertama ada keahlian klinis. Risetnya harus riset yang terbaru ya, jadi harus dilihat dulu tahun berapa di ininya, tahun berapa di rilisnya. Dan selanjutnya yaitu kita harus melakukan critical appraisal untuk jurnal-jurnal tersebut, mengintegrasikan bukti, kemudian kita melakukan evaluasi hasil, dan terakhir kita menyebarluaskan hasilnya. Lalu ada juga 3 komponen penting nih yang harus kita perhatikan dalam mewujudkan sebuah EBP, yaitu pertama keahlian klinis dari kitanya, terus yang tadi riset terbaru dan juga pertanyaan klinis atau PICO. Next slide. Iya, baik. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah penerapan EBP, jadi bisa di next. Ya, yang pertama ini berefleksi terhadap praktik keperawatan dan mengidentifikasi area yang masih tidak pasti. Lalu yang kedua itu menerjemahkan area yang tidak pasti menjadi fokus pertanyaan dan dapat dicari jawabannya. Lalu yang ketiga di sini mencari literatur terkait hasil penelitian. Lalu yang keempat itu mengkritisi penelitian atau melakukan critical appraisal. Lalu yang kelima itu mengaplikasikan bukti. Lalu yang keenam ini ada mengevaluasi outcome. Dan yang ketujuh itu menyebarkan hasil EBP. Next. Ya baik, selanjutnya ini evidence-based practice dalam perawatan komunitas penelitian. Bisa di next. Ya, jadi sebelum kita melakukan critical appraisal, kita bisa merumuskan pertanyaan klinis atau PICO. Di sini itu pertanyaannya ini bagaimana efektivitas terapi relaksasi otot progresif untuk menurunkan tekanan darah pada pasien penderita hipertensi dengan populasinya yaitu pasien penderita hipertensi, intervensinya latihan relaksasi otot progresif, comparisonnya tidak ada, dan outcome-nya ini menurunkan tekanan darah. Bisa di next. Oke, ini bukti analisis jurnal yang telah kelompok kami cari. Bisa di next. Untuk judul jurnalnya ini latihan relaksasi otot progresif terhadap pasien hipertensi untuk menurunkan tekanan darah sesaat di wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu dengan kata kunci progressive muscle relaxation exercise, hypertension, dan blood pressure. Pengarangnya ini Agustina Borugultom dan Indrawati dan pada Juni 2022. Untuk kesimpulannya ini tuh ada hipertensi adalah penyakit yang terjadi secara diam-diam, tidak kelihatan, yang jarang menyebabkan timbulnya gejala-gejala.
Peningkatan tekanan darah adalah menjadi tanda peringatan yang serius di mana perubahan gaya hidup yang signifikan sangat diperlukan. Berdasarkan penelusuran pendahuluan di wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu, yaitu di Desa Hulu, didapatkan bahwa di desa ini tuh mempunyai jumlah penderita hipertensi yang banyak dan diperlukan upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut. Nah, salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui upaya relaksasi otot progresif. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari kegiatan pengabdian tersebut ini, masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu dengan jumlah sampel 39 peserta pasien hipertensi bahwa latihan relaksasi otot progresif ini tuh dapat menurunkan tekanan darah. Bisa di next. Ya, selanjutnya ini melakukan critical appraisal-nya. Jadi kalau dalam komunitas ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi yang pertama itu why was this study done? Jadi mengapa penelitian ini dilakukan? Jadi tujuan dari melakukan penelitian itu tuh untuk mengetahui pengaruh relaksasi otot progresif terhadap penurunan tekanan darah, baik tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik pada masyarakat dengan penderita hipertensi. Lalu sini juga penulis sudah menuliskan secara jelas pada artikel tersebut di dalam jurnalnya. Lalu yang kedua, what is a sample of size? Jadi maksudnya apa yang menjadi ukuran sampel? Jadi di dalam jurnal itu jumlah sampelnya ini terdiri dari 39 peserta pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu, yaitu Desa Hulu, dan dipilih berdasarkan kriteria sampel. Lalu melakukan pengukuran yang digunakan untuk mengukur tekanan darah pasien menggunakan tensimeter aneroid dan stetoskop. Lalu jenis penelitian ini menggunakan pretest dan post-test untuk mengukur penurunan tekanan darah peserta pasien hipertensi sebelum dan sesudah mendapatkan latihan relaksasi otot progresif. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana datanya dianalisis? Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan pendekatan kuantitatif dan juga dilakukan dengan melakukan pretest dan juga post-test untuk melihat apakah variabel independen utama yang memiliki hubungan erat terhadap variabel dependen. Kemudian, are the measurement of major variable valid and reliable. Variabel independen utama yang digunakan sudah valid dan dilengkapi dengan data berupa tabel hasil analisis. Kemudian, apakah ada kata where are there any unword even during the conduct of the study? Hasilnya tidak ada, penelitian berjalan dengan lancar. Ya baik, di sini ada how the result fit with previous search in the area. Kesimpulannya bisa didapatkan bahwa hasil di atas ini menunjukkan ya bahwa tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi itu dapat mengalami penurunan sesaat setelah diberikannya latihan relaksasi otot progresif. Bisa di next. Ya, jadi ini dijelaskan juga kenapa penelitian itu bermanfaat untuk clinical practice. Karena penelitian itu memiliki arti penting bagi praktik klinis itu karena menunjukkan bahwa teknik relaksasi otot progresif ini itu dapat mengurangi tekanan darah pada pasien dengan hipertensi. Hal ini juga menunjukkan bahwa potensi intervensi non-farmakologis ini tuh seperti modifikasi gaya hidup dan teknik manajemen stres dalam meningkatkan kontrol tekanan darah dan mengurangi kebutuhan akan pengobatan farmakologis. Oleh karena itu, para penyedia layanan kesehatan ini perlu mempertimbangkan untuk mengintegrasikan relaksasi otot progresif ke dalam praktik klinis mereka sebagai pendekatan komplementer dalam manajemen hipertensi, terutama pada pasien lanjut usia. Temuan itu sejalan dengan pedoman berbasis bukti untuk manajemen tekanan darah tinggi pada orang dewasa yang menekankan pentingnya intervensi non-farmakologis dalam manajemen tekanan darah. Selain itu, penelitian ini juga tuh menyoroti nilai kerjasama antara penyedia layanan kesehatan dan juga organisasi kesehatan masyarakat karena mudah untuk dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang berlebih dalam menerapkan intervensinya. Boleh di next?
Ya baik, sekian dari kelompok 5, sekiranya cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok 5. Selanjutnya itu untuk kelompok 6. Dipersilahkan untuk share screen materi PowerPoint ini. Izin masuk, Mut. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Ya, untuk kelompok 6 akan membawakan materi evidence based practice dalam keperawatan komunitas dalam lingkup keprofesian. Boleh di next. Boleh di next. Ya, untuk anggota kelompok 6 itu ada Deva Angela, Dini Kristawati, Faisa Salmuleka, Hayun Sanabila, Lintang Fatmasari, dan Mediana Filian. Untuk table of content-nya itu ada evidence practice dalam keperawatan komunitas dan analisis jurnal. Untuk kelompok 6, saya persilahkan. Oke, bisa next. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dari evidence based practice dalam keperawatan komunitas. Next. Pertama, ini menurut Mailing Final Overhaul. Jadi evidence based practice nursing itu menjadi pengingat bagi peneliti yang tidak menggunakan standar penelitian next. Ya, selanjutnya di sini ada mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian. Jadi ini maksudnya akan mengarahkan peneliti untuk melakukan penelitian yang berkelanjutan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Lalu selanjutnya manfaatnya ada mengeliminasi budaya praktis which is not evidence based. Jadi ini artinya tenaga profesional akan memberikan pelayanan terbaik dengan cara menggunakan intervensi yang sudah teruji keefektifannya. Next. Selanjutnya ada komponen dalam EBP. Yang pertama itu ada bukti eksternal yang dapat bermula dari penelitian, lalu fakta berdasarkan prinsip, lalu pendapat para ahli dan konsultasi dengan seorang profesional. Lalu yang kedua itu ada bukti internal, itu berupa kemampuan klinis yang diperoleh dari tata laksana dampak dan pengembangan mutu, lalu analisis pada pasien, evaluasi pelayanan pada pasien, dan pemakaian sumber yang ada. Lalu yang terakhir itu pilihan pada pasien, yaitu pilihan atau nilai pasien ini untuk membuat keputusan klinis guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien. Lalu komponen ini seringkali pertanyaan dari klinisi, lalu bagaimana sebuah evidence yang dibutuhkan sampai bisa merubah sebuah praktek kesehatan. Next. Baik, selanjutnya ada persyaratan dalam penerapan EBP. Jadi dalam penerapan EBP itu perawat harus memahami konsep penelitian dan tahu bagaimana secara akurat mengevaluasi hasil penelitian. Konsep penelitian meliputi antara lain proses atau langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, etika penelitian, desain penelitian, dan sebagainya. Keakuratan dalam mengevaluasi hasil penelitian antara lain bisa di next. Sekarang ke langkah-langkah penerapan EBP ya. Jadi yang pertama seperti yang kita tahu itu kita harus meningkatkan semangat untuk menyelidiki untuk melakukan EBP ini. Terus habis itu setelah udah ada semangatnya baru berpikir, question, lalu melakukan pencarian bukti terbaik, lalu melakukan appraisal terhadap kualitas evidence yang ditemukan, terus mengintegrasikan evidence atau bukti ilmiah dengan patient value and clinical expert,
Lalu kita melakukan evaluasi terhadap perubahan setelah implementasi EBP. Setelah dilakukan evaluasi, lalu mendiseminasi atau menyebarkan informasi terhadap hasil yang sudah didapatkan. Next. Ya, baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada elemen dalam membudayakan FBP. Untuk yang pertama, itu kita bisa mengajak semua perawatan untuk menanyakan kembali praktik keperawatan yang sedang mereka lakukan. Lalu yang kedua, itu bisa memasukkan EBP-nya dalam visi, misi, dan promosi yang dilakukan oleh institusi kesehatan. Yang ketiga, adanya mentor serta kadernya yang punya kemampuan gitu kayak dalam EBP dan kemampuan untuk bisa mengatasi hambatan terkait dengan perubahan dalam individu dan institusi. Yang keempat, adanya infrastruktur yang menyediakan alat-alat untuk pengembangan EBP. Yang kelima, ada dukungan administrasi dan adanya leadership yang menilai, menentukan EBP model, dan serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan budaya EBP. Dan yang keenam, yaitu ada dukungan administrasi dan adanya leadership yang menilai, menentukan model dari EBP-nya, serta bisa mengidentifikasi individu atau kelompok-kelompok yang secara konsisten melakukan EBP. Ya, selanjutnya ini yang submateri yang kedua yaitu ada analisis jurnal. Untuk jurnal yang kelompok 6 bawakan yaitu mengenai kompetensi perawat dan tingkat keterlaksanaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat. Untuk analisis jurnal ini yang pertama judul jurnalnya teman-teman, yaitu tadi kompetensi perawat dan tingkat keterlaksanaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat. Lalu kata kunci ada nurse competence, community healthcare, dan ada community health center. Untuk pengarang atau autornya yaitu ada Suprapto, ada Herman, dan ada A. Syamsinar Asmi. Tahun terbitnya yaitu 2020. Untuk kesimpulan dari analisis jurnalnya ini yaitu dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam keterlaksanaan kegiatan puskesmas. Dan faktor yang paling dominan dengan keterlaksanaan puskesmas adalah adanya interaksi antara kompetensi dan pelatihan. Untuk pengembangan kompetensi perawat itu melalui pelatihan, pembinaan melalui tim yang ditugasi, ataupun kerjasama dengan teman sejawat dan melakukan sosialisasi kompetensi perawat dalam menjalankan puskesmas secara berkala melalui pertemuan rutin maupun supervisi yang dilaksanakan oleh tim yang diberikan tugas. Ya, selanjutnya di sini ada critical appraisal. Jadi, why was this study done? Jadi penelitian ini tuh tentang kompetensi perawat puskesmas, khususnya dalam kegiatan puskesmas yang dirasakan perlu dilakukan. Hal ini tuh bertujuan untuk mengetahui gimana sih hubungan kompetensi itu terhadap kegiatan puskesmas. Nah, selain itu juga karena penelitian mengenai kompetensi puskesmas di Makassar itu belum pernah dilakukan. Jadi penulis sudah menuliskan secara jelas pada artikel tersebut. Next. Selanjutnya, what is sample of size? Jadi dalam penelitian ini itu sampelnya seluruh populasi, yaitu semua perawat pelaksana yang memenuhi kriteria inklusi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini, yakni sebanyak 118 perawat. Oke, sekarang how were the data
analyze. Jadi jenis penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kuantitatif dan analitik korelasi untuk melihat variabel independen utama yang memiliki hubungan erat terhadap variabel dependen. Next. Iya, selanjutnya di sini salah pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya itu are the measurement of major variable valid and reliable. Jadi variabel independen utama yang digunakan itu sudah valid dan dilengkapi dengan data berupa tabel hasil analisis. Ya, untuk yang selanjutnya ini ada were there any other event during conduct of this study? Jadi ini maksudnya kayak ada kejadian yang gak diharapin nggak selama kayak penelitian. Jadi penelitian ini berjalan lancar ya teman-teman karena subjeknya juga dilindungi dan semua datanya diidentifikasi berdasarkan kriteria inklusi sehingga kerahasiaan Iya, untuk kelompok boleh dilanjutkan. Ya, selanjutnya ini ada how the result fit with previous research in the area. Jadi berdasarkan analisis pada kompetensi yang diperoleh, nilai OR itu ada sebesar 6,429, yang artinya perawat puskesmas mempunyai kompetensi baik berpeluang 6.429 kali untuk melaksanakan kegiatan puskesmas optimal. Dan hasil analisisnya itu multivariat bahwa perawat yang memiliki kompetensi baik dan pernah mengikuti pelatihan akan menjalankan puskesmas. Dan hasil yang ditunjukkan ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara kompetensi dan pelatihan sehingga kedua variabel tersebut itu saling mempengaruhi. Ya, kelompok boleh dilanjutkan. Iya, baik. Karena presentasi kelompok sudah selesai, sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini saya buka 2 termin. Untuk termin pertama saya buka 3 pertanyaan. Untuk masing-masing kelompok apabila ada yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand dan on mic. Iya, untuk teman-teman apabila ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, Kak Rinisa, kayaknya temannya juga nggak bertanya ya karena udah malam. Tolong kelompok 1 ditayangkan dulu kembali di PPT-nya. Iya, untuk kelompok 1 Ya, boleh tayangkan dulu ya. dulu Ya, materinya. share dulu, share kembali ya. Ada beberapa hal yang mau saya modifikasi. Silakan, mana? Oke, di tren isunya ya, jangan pengertiannya, bukan
terus ke bawah lagi. Oke, ini yang ada fokus ya. Nah ini ya, pendidikan ini kan ada 1, 2, duanya mana di atas ya depannya. Oke. Oke, ya. Untuk pendidikan sebenarnya pertama harusnya jenjangnya dulu ya. Sebelum kita bicara kurikulum, kita jenjang. Jenjang pendidikan saat ini trennya sudah beralih ya dari D3 ya, dulu kebutuhannya adalah D3 ya. Pendidikan tuh banyak D3-nya. Sekarang beralih ke D4 dan S1 ya. Mungkin itu harusnya dimasukkan juga sebagai trending isu, terlebih yang D4 itu saat ini memang banyaknya di Poltekkes ya. Kalau di pendidikan di bawah dikti itu nggak ada D4 ya, tapi hanya S1 ya. Jadi mungkin ini isunya ya, isunya berkembangnya D4 ya, keperawatan ya, baru kurikulum yang sekarang banyak dikembangkan itu lebih kepada dia outcome ya, lebih fokus kepada outcome ya, outcome. Jadi kalau dulu kan subject matter ya, sekarang jadi outcome. Teman sumber daya sebenarnya nggak banyak. Kalau isu itu biasanya tidak banyak deh ya. Isu ya kalau ini kan keterbatasan sumber daya dan segala macamnya, ini hal yang biasa. Oke. Jadi itu mungkin nanti dilihat kembali kelompok 1 ya. Karena tren dan isu itu kan yang namanya isu kan sesuatu yang sedang dibicarakan, sangat dibicarakan ya. Oke. Oke, sudah silakan stop share. Jadi tolong jenjang pendidikan itu menjadi fokus ya, karena ada dulu kan hanya D3 dan S1, sekarang ada muncul D4 ya. Ya, Anda lah yang sekarang sedang menjalani kan D4 ya. Nah, itu kan berarti isu ya. Gimana nih ke depan pendidikannya? Jadi terbelah menjadi, kalau dulu kan menjadi 2 saja, sekarang menjadi 3. Nah, itu menjadi isu yang diperbincangkan, termasuk nanti terkait dengan perbedaan tupoksi tugas pokoknya ya, nanti kalau sudah lulus. Oke, kemudian yang tren dan isu yang berkaitan dengan tadi apa? Yang kedua penelitian ya, penelitian. Iya. Oke, penelitian. Tolong kelompok 2. Oke. Oke, penelitian, tren isunya apa tadi? Coba diturunkan, ini pengertian-pengertian, trennya apa? Oke, sebenarnya tren dan isu untuk lingkup penelitian itu sebenarnya banyak. Tetapi sekarang ya penelitian di bidang kesehatan itu semuanya berfokus kepada 6 pilar perubahan atau transformasi dalam kesehatan. Ya. Termasuk tadi terkait dengan PTM, penyakit-penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini banyaknya di mana? Di masyarakat. Ya, kalau misalnya PHBS mungkin 10 tahun yang lalu PHBS ya. Saat ini trennya udah nggak PHBS, ya, tapi lebih ke arah tadi ya, mengeradikasi beberapa penyakit infeksius communicable disease ya, seperti TBC dan apa itu dieradikasi. Eradikasi itu dibuat nol ya, tidak ada penambahan kasus baru. Nah, itu trennya bagaimana untuk ya mengatasi penyakit-penyakit itu ya, supaya tadi menurun jumlah kejadiannya, bahkan tidak ada sama sekali. Mungkin ini PHBS mungkin 10 tahun yang lalu ya. Gizi juga anemia sekarang ini benar ya, anemia pada remaja itu lebih ke arah stunting ya, stunting pada remaja ya. Jadi kenapa menjadi hal yang penting? Karena sebenarnya remaja putri itu tidak boleh anemia ya. Karena apa? Karena kalau di anemia sebelum menjadi seorang ibu itu nanti, apalagi kalau sudah
hamil ya masa menjadi seorang ibu itu HB-nya akan turun. Jadi tren sekarang kan Anda diet yang tadi nggak ada yang ya pengennya hasil instannya. Nah, anemia memang benar jadi tren penelitian pada remaja putri. Oke, jadi satu diperbaiki ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 bisa share screen lagi PPT-nya. Yang kelompok 3 ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena di depan dia membahas mengenai kebijakan pemerintah ya, Kemenkes ya. Kenapa nggak sekalian Anda ngebahas mengenai Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023? Nah, di situ isunya terkait dengan keprofesian itu sangat banyak ya. Dari mulai satu ya, bahwa STR sekarang tidak dikeluarkan oleh profesi ya. Dia melalui lembaga konsil. Nah, kemudian tadi ya pendapatan juga termasuk gaji ini diangkatnya cuma satu doang ya. Ya, undang-undang tuh, undang-undang kesehatan nomor 17 itu berdampak banget ya. Kemudian SIPP. Nah, SIPP terkait dengan home care. SIPP ya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu tidak lagi dikeluarkan oleh profesi, tapi dikeluarkannya oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Jadi tidak independen lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan profesi adalah uji kompetensi. Ya, ke depan tuh uji kompetensi tidak lagi di bawah Kemenristek-Dikti. Nah, selama ini di bawah Kemenristek-Dikti, nanti dibawa oleh akan selama sosialisasi 1 tahun itu masih di bawah Kemenristek-Dikti karena proses transisi. Nah, kedepannya itu uji kompetensi nanti dilakukan oleh konsil keperawatan. Ya. Nah, ini yang kemarin jadi kisruh ya. Kemarin kan ada demo-demo ya terkait tadi dengan pembatasan tupoksi dari organisasi profesi ya dengan adanya Undang-Undang Nomor 17. Ya, makanya tahun kemarin sumpah profesi ya. Sumpah profesi kan selama ini dilakukan oleh PPNI ya. Nah, saat ini dengan berlakunya Undang-Undang 17 itu dilakukannya oleh perwakilan profesi. Jadi siapa? Perwakilan profesi yang ada di institusi. Ya, kalau perwakilan profesi ya kalau misalnya keperawatan, kebetulan direktur kita orang keperawatan, berarti diwakili oleh direktur. Ya, itu isu yang saat ini berkembang dari segi keprofesian. Ya, coba dilihat lagi ya. Oke, lanjut ke kelompok 4 ya. Kelompok 4 tadi ngangkatnya Penkes ya. Oke, benar. Penkes itu merupakan bentuk intervensi ya di keperawatan komunitas. Tapi kan bukan satu-satunya intervensi. Ya. Karena isunya evidence base-nya kalau Penkes itu harus pakai pembanding karena udah lama itu ya. Kalau ada Penkes, ada penyuluhan itu udah lama. Jadi maksudnya harusnya ambil penelitian tuh yang ada komparatifnya gitu. Misalnya nih, evidence base-nya ternyata peer group itu lebih efektif diberikan daripada pendidikan kesehatan yang sifatnya klasikal. Ya hanya one way ya. Kayak Anda nih sekarang sama saya jadi tools ya untuk memberikan pembelajaran. Nah, akan lebih baik dengan peer group. Peer group kan dengan diskusi gitu ya.
Nah, itu harusnya pembandingnya ada ya. Kalau cuma tadi tanpa pembanding jadi kurang apa clinical appraisalnya jadi kurang masuk ya. Ya, oke. Kemudian kelompok berapa tadi? 5 ya. Kelompok 5 tadi yang EBP-nya penelitian ya. Oke, mereka ngambil, saya setuju ngambil relaksasi progresif karena salah satu bentuk modalitas ya. Oke, ya, saya setuju. Ya. Kemudian apalagi tadi yang terakhir, yang profesi kompetensi ya. Kompetensi juga saya setuju. Oke, itu mungkin yang bisa dibahas dari keenam kelompok ya. Beberapa sudah tepat ya, mungkin beberapa kelompok lagi masih harus bukan diperbaiki ya, karena ini kan udah dipresentasikan ya. Harusnya topiknya lebih dilihat kembali ya pada saat Anda mencari referensi. Oke, mungkin tidak menambah waktu lagi ya, waktu istirahat kamu. Anda juga lihat, saya juga tadi udah keburu lapar. Ya di tengah jalan, aduh saya kelaparan, saya makan, mohon maaf ya. Tapi saya kelaparan ya. Jadi mohon maaf tadi saya sempat makan dulu. Ya cemilan sih, cemilan ya. Kebetulan makan cemilan saja. Oke, sekarang udah mulai ngantuk nih. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin dari kelompok terhadap apa yang saya bahas. Gimana? Nggak ada juga. Ya biasanya kalau malam tuh gitu cenderungnya malas berkomentar karena separuh pikirannya tuh udah melayang ya. Ya memangnya harus istirahat sih. Oke, silakan Hairunisa kalau mau screenshot dulu sebelum saya tutup. Monggo. Iya, baik. Sebelumnya saya tutup dulu untuk sesi diskusi ini. Terima kasih kepada kelompok presentasi serta yang sudah mempresentasikan materinya. Saya Hairunisa Nabila, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, on cam terlebih dahulu ya, karena ingin di screenshot. Slide pertama. Ya, untuk slide kedua. Ya, untuk screenshotnya sudah ini. Kalau screenshotnya sudah selesai, saya tutup saja kegiatan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, saya undur diri ya. Ya, izin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.